Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, ketemu lagi dengan saya Hendra di channel Dentimo Labs, channel favorit kamu yang membahas seputar gadget. Nah, di video kali ini kita kedatangan servisan ya teman-teman. Ini dia Samsung Akoson 2S. Jadi Samsung Akoson 2S ini mau ganti LCD ya teman-teman. Oke, ini dia. Beberapa partnya sudah kita bongkar ya, baut-bautnya juga kita sudah buka. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara bongkar HP ini, karena ini sudah terbongkar, bisa lihat di video sebelumnya yang pernah saya buat teman-teman. Linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi atau di kanan atas ini, bisa langsung klik. Oke, ini kita buka dulu ya. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak terbaut karena sudah pernah kita bongkar sebelumnya. Dan kita buka terlebih dahulu konektor baterainya untuk menghindari short pada saat kita membuka komponen yang lain. Dan ini adalah konektor LCD-nya. Kita juga buka ya teman-teman. Nah, ini untuk ke papan casnya. Fleksibel papan cas ini nyambung di fleksibel LCD teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan tes juga respon casnya, karena dia fleksibelnya nyambung di fleksibel LCD. Kalau casnya masuk mengisi dengan normal, berarti fleksibel casnya normal ya teman-teman. Karena kalau kita ganti fleksibel casnya, otomatis harus ganti juga fleksibel LCD-nya, dan itu akan susah. Ini adalah LCD barunya ya teman-teman. Untuk pembelian LCD-nya nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, tapi disclaimer dulu, semua risikonya ditanggung oleh teman-teman sendiri. Jangan lupa baca keterangan penjual jika memang teman-teman mau beli online ya, barang apapun termasuk LCD ini. Nah, oke, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya teman-teman klik like dan subscribe dulu, karena subscribe Anda sangat membantu perkembangan channel ini. Nah, ini kita tes di luar dulu. Ini papan casnya kita pasang, karena nanti akan kita tes ngecas juga teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu oke, ini sudah presisi. Lalu kita pasang seperti ini dulu ya teman-teman, karena kita tes di luar dulu sebelum kita pasang pada tulangannya teman-teman. Kita pasang konektor baterainya, lalu kita tes cas dulu. Ya, ini kita cari kabelnya dan sudah ketemu. Ini menggunakan kabel data tipe C, Type C, dan alhamdulillah sudah muncul logo petir. Kalau muncul persentase berarti casnya normal. Nah, ini normal ya teman-teman, alhamdulillah sudah ada 3%. Ini berarti karena lama tinggal jadi baterainya lowbat ya. Oke, kita coba nyalakan HP-nya, karena nanti kita akan tes HP ini bagaimana respon dari touchscreen-nya. Apakah ada yang tidak berfungsi sebagian atau normal begitu teman-teman. Kita juga tes fungsi kecerahannya dan lain sebagainya. Karena ini kita harus pastikan dulu sebelum kita buka segelnya, kita harus pastikan dulu fungsi LCD-nya berfungsi dengan baik. Oke, ini HP-nya agak lalot ya, karena mungkin file aplikasinya banyak dan HP ini lama tertinggal, lama nggak pernah digunakan begitu maksudnya. Oke, kita masuk ke pesan untuk mencoba fungsi keyboardnya, tapi di sini tidak ada tempat untuk mengetik. Kita coba masukkan saja di sini kode dial up, lalu kita coba tes satu persatu keyboardnya ya, tombol-tombol pada keyboardnya ini, karena saya pernah mendapati kasus HP normal kelihatan, tapi ternyata ada beberapa tombol pada keyboard itu yang nggak bisa disentuh. Akhirnya ya mau tidak mau nombok lagi kalau kita sudah buka segelnya. Nah, ini kita matikan dan kita buka saja casnya ya teman-teman. Ya, baterainya juga kita buka, konektor baterainya ya, supaya kita terhindar dari short. Lalu LCD-nya ini kita juga amankan ya teman-teman, karena jangan sampai terkena benda-benda yang bisa membuat
LCD-nya pecah, jadi kita amankan dulu, simpan dalam bubble. Lalu ini LCD lamanya kita akan buka. Caranya kita panaskan terlebih dahulu menggunakan blower karena ini lemnya masih kuat ya teman-teman, karena ini masih LCD ori. Jadi kita perlu panaskan dulu supaya daya rekat lemnya itu tidak terlalu kuat teman-teman. Oke, setelah itu kita coba menggunakan besi tipis seperti ini, besi plat tipis seperti ini ya. Nah, ini kita agak barbar saja ya teman-teman, karena ya ini LCD-nya juga sudah rusak. Jadi supaya lebih cepat ya kita pakai mode barbar saja. Perlakuannya pasti beda kalau LCD-nya masih dalam kondisi bagus teman-teman. Jadi ya seperti ini. Nah, setelah ada sedikit celah, kita masukkan plastik kuning ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita ini pinggir-pinggirnya, dan alhamdulillah LCD-nya berhasil terangkat. Ini saringannya ya, atau filternya. Jangan lupa untuk dipasang nanti di LCD barunya teman-teman, karena banyak kejadian teman-teman mungkin biasa lupa, padahal itu fungsinya lumayan ini ya, karena kalau tidak ada itu ya debu bisa masuk teman-teman. Itu adalah filter debu. Nah, selanjutnya kita bersihkan framenya ini dari sisa-sisa lem LCD orinya ya teman-teman, supaya LCD baru yang akan kita pasang bisa presisi. Karena kalau ada bekas lem ya tentu tidak bisa rapat ya teman-teman. Jadi ini kita pastikan framenya bersih, dan selanjutnya kita pasang LCD barunya ya. Tapi sebelum kita pasang LCD barunya, kita pindahkan dulu ini ya, filter debu yang saya maksud tadi, atau saringannya ya, karena kalau tidak ada ini kelihatannya lain-lain. Terus yang kedua, tidak ada filter untuk debunya, jadi debunya bisa masuk begitu saja teman-teman di bagian kamera depannya. Makanya biasanya kalau ada yang habis ganti LCD terus tidak pasang filter debunya ini, kadang kamera depannya itu buram teman-teman, karena banyak debu pada kamera depannya. Oke, selanjutnya kita tes presisikan ya, pasang LCD barunya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini waduh, saya lupa atur kameranya, yang kelihatan cuma sepotong. Ya, kita pasang fleksibel LCD-nya, lalu kita pasang juga papan casnya. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita presisikan terlebih dahulu. Ingat ya, posisi pegang kita itu tidak menekan LCD. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita pasang speakernya ini ya, sekaligus berfungsi sebagai penutup mesin bawahnya atau papan casnya. Nah, tapi sebelumnya saya lupa pasang karet pada konektor casnya ya teman-teman. Ini ada karet yang berfungsi melindungi dari air. Jadi kalau karetnya ini tidak terpasang, kelihatan ini ya, ada celah. Jadi kapan ada percikan air ya bisa masuk begitu saja karena ada celahnya. Sedangkan di situ ada sistem kelistrikan karena di situ adalah konektor cas. Ya, ini kita pastikan ya karetnya terpasang dengan baik, supaya nanti tidak ada celah untuk air masuk ya teman-teman. Ya, kalau airnya masuk di bagian konektor terus kita cas, nah itu sangat fatal ya teman-teman, bisa membuat HP jadi konslet teman-teman. Dan ini konektor antennya jangan lupa untuk pasang sebagai penguat jaringan, apalagi kalau kita dalam ruangan ya. Kalau itu tidak terpasang, jaringannya bisa lemah.
Oke. Ya, ini sudah presisi. Lalu kita pasang speakernya yang berfungsi juga sebagai penutup. Ya, seperti ini ya. Pastikan teman-teman posisi tangannya seperti ini dan LCD-nya jangan ditekan. Nah, ini bautnya kita pasang untuk mengunci. Oke, ini juga penutup mesin atasnya kita pasang ya. Dan ada beberapa baut yang mesti kita pasang. Oke, kita pasang ya. Seperti ini. Posisi tangan kita memegang HP ini, ya pegang pinggir-pinggirnya, jangan tekan pada LCD-nya. Oke, ini videonya kita percepat, jadi semua bautnya sudah selesai kita pasang. Lalu kita pasang ini ya teman-teman, back covernya. Lagi-lagi posisi tangan kita seperti ini ya, supaya LCD-nya tidak tertekan. Nah, lalu kita presisikan LCD-nya ya. Nah, ini posisi segelnya belum kita buka. Karena sebelum kita buka, kita pastikan sekali lagi fungsi LCD-nya ya teman-teman. Yang kita hati-hatikan di sini adalah segelnya supaya garansi tidak hilang jika ternyata muncul masalah. Ya, ini kameranya kita perbaiki. Ternyata dari tadi kameranya posisinya kurang bagus teman-teman. Jadi sebagian bagian HP nggak kelihatan ternyata. Oke, dan alhamdulillah ini sudah nyala. Masih kita benarkan kameranya. Aduh, oke. Ini sudah berhasil masuk menu dan ya layar sentuhnya juga berfungsi. Kita matikan ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengeleman. Oke, dan ini kita buka saja segelnya ya teman-teman. Oke, kita kletekin plastiknya ini seperti ini. Ya, kita buka segelnya ya teman-teman. Nah, oke, plastiknya sebentar juga kita buka, tapi kita pasang lem dulu. Kita beri lem dulu. Nah, di sini saya menggunakan lakban teman-teman, juga ada bantuan thinner untuk membersihkan sisa-sisa lemnya sebentar. Ya. Terus oke, kita ambil lemnya dulu ya. Ini lemnya B7000. Untuk semua alat yang digunakan, alat dan bahan yang digunakan di dalam video ini saya akan sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat nanti ya di kolom deskripsi. Dan ini framenya kita kasih lem semuanya ya teman-teman, 4 sisi, kiri kanan atas bawah. Oke, seperti ini. Tetap hati-hati ya. Nah, terus bagian bawah seperti ini ya posisi pegangnya teman-teman, supaya LCD-nya tetap terjaga, tidak tertindis teman-teman. Itu yang perlu ditekankan di sini. Ini kalau kita lem dulu LCD-nya terus pasang back covernya, LCD-nya bisa tertekan teman-teman. Kalau LCD-nya tertekan biasa menyebabkan LCD-nya blank hitam ataupun ada bergaris. Nah, itu tidak masuk dalam garansi teman-teman. Oke, ini LCD-nya kita presisikan. Lalu kita ambil tisunya kita basahi menggunakan thinner, lalu gosokkan pada permukaan yang terdapat sisa lem teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini pinggir-pinggirnya kita lem supaya lem LCD-nya tidak goyang teman-teman. Ini untuk pengerjaan LCD. Kalau di tempat saya itu bisa ditunggu teman-teman. Ini di depan saya ada user dan user bisa langsung pakai. Jadi prosesnya kurang lebih 30 sampai 40 menit.
Nah, ini kita lakban karena user mau langsung pakai. Jadi seandainya dia mau menunggu, mungkin kita tunggu lemnya sampai kering terus dia ambil teman-teman. Tapi karena dia mau langsung pakai, makanya kita lakban supaya posisi LCD-nya itu tidak goyang pada saat dia gunakan teman-teman. Oke, ini keempat sisi kita lem. Dan sambil kita bersihkan juga supaya kelihatan rapi. Ya. Oke. Jadi di sini saya menggunakan lakban karena selama ini saya rasa lakban lebih aman daripada karet. Terus lakban ini usernya bisa langsung tunggu ya HP-nya selama stok LCD ready teman-teman. Dan oke, ini bagian bawahnya kita lakban lagi supaya LCD-nya tetap presisi, karena untuk lem LCD itu tidak langsung merekat dengan kuat teman-teman, harus menunggu beberapa menit dulu baru daya rekatnya bagus. Oke, ini HP-nya kita nyalakan ya, dan semoga tidak ada kendala dan HP-nya bisa berfungsi dengan baik secepatnya, sehingga kita bisa cetak nota juga dengan segera. Jadi ini proses bootingnya ya teman-teman. Samsung Galaxy A02s. Oke, ini setelah kita lem, kita pastikan dulu fungsi LCD-nya berfungsi dengan baik sebelum kita serahkan ke user. Nah, oke, alhamdulillah ini sudah masuk menu ya teman-teman. Dan sepertinya insya Allah tidak ada kendala. Kita coba sentuh dulu. Oke, alhamdulillah ini aman ya teman-teman. Oke, saya rasa itu saja bagaimana cara ganti LCD Samsung A02s. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.